dan akhirnya dia diperkosa. Itu mukanya itu karena dia sempat berontak, jadi mukanya itu dipukul pakai Balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, di video kali ini gue bakal kasih atau share cerita seorang wanita yang bernama Ica. Masih inget gak sama Ica? Videonya nanti gue cantumin di deskripsi. Si Ica ini, dia waktu itu kan pernah ngelihat sosok siluman ular sampai tangannya tuh membusuk lah, gara-gara ngambil rokok sesajen orang tuanya si Ica. Nah, kali ini dia ngelihat lagi sosok perempuan yang mukanya tuh hancur banget, tapi nggak di rumahnya. Sekarang di rumah tempat kerjanya orang tuanya si Ica. Nah, ayahnya si Ica ini kerja jadi sopir pribadi lah. Jadi ayah si Ica ini tinggal di rumah bosnya itu. Nah, rumah bosnya inilah yang dimana bener-bener angker banget. Suasananya juga kayak mistis gitu. Ini rumah nggak terlalu besar emang, ya standar lah rumahnya, tapi emang mewah lah. Nah, yang jadi bikin mistis atau horor, halamannya tuh luas banget. Dan di halamannya itu cuman tanah kosong yang cuman diisi sama pohon-pohonan dan tanaman-tanaman, berbagai macam tanaman lah. Karena si bosnya ayahnya si Ica ini kayaknya hobi banget atau suka banget sama tanaman-tanaman atau berbagai tanaman lah, kayak apel, mangga, pisang. Tapi di video kali ini gua nggak bakal ceritain langsung. Jadi si Ica ini kan nge-share ceritanya via voice note. Nah, gue pengen ya video kali ini kita dengerin bareng-bareng nih cerita langsung dari si Ica via voice note itu. Jadi gue bakal share voice note-nya. Tapi di voice note ini nanti ada nama-nama yang gue sensor lah, yang gak bakal gue share nama aslinya. Kalau kalian penasaran dengan cerita si Ica kali ini, gak pakai lama gue bakal share cerita atau voice note si Ica yang langsung ceritain pengalaman horornya. Tapi sebelum gua share ceritanya si Ica ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja. Sebelum cerita, gua bakal langsung cerita hororku dimulai. di veteran rumah itu boleh dibilang rumah yang angker, karena di dalam rumah Pak semua orang termasuk pembantu itu sering digodain. Kalau nggak salah gue sekitar jam 7:30 gue masuk ke rumah Pak, nggak ada orang, cuman bayi doang. Karena gue mau menyampaikan pesan dari mama ke Mbak. Itu gue denger banget kayak ada orang nyemplung ke kolam renang. Pertamanya sih gue kayak yang denger bunyi glegek 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 gitu, air dispenser gitu kan, kayak ada yang mencet gitu, cerot glegek 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 gitu kan, gelembung-gelembungnya. Gue udah mulai merinding, tapi di kolam renang cebung kayak ada orang nyembur kolam renang, tapi nggak ada, airnya tenang. Di rumah Pak mau tau, bayar semua sering ngerasain kayak gitu, sampai kencing pun lari. Dia tidur di ruang tamu. Di situ kan ruang tamunya nggak ada hordeng ya, jadi cakep dong. Kalau gue bukan suka ya, tapi sering kali mau nggak mau, percaya atau nggak percaya,
Ya gue berhubungan dengan mereka, lihat dulu bunda kena rukiah gue sama AA, temennya Ustadz ada KRL juga kok. Gue di rukiah, yang katanya gue di rukiah baru baca Al-Fatihah doang, duduk di sini, ntar pas saudar gue udah di sono ujung, katanya gue mau kayak harimau lah, kayak segala macam. Ya memang itu nggak walau-walam. Kalau dibilang gue bisa ngelihat sesuatu, nggak ngerti ya. Memang kadang-kadang gue suka ngelihat, tapi kalau dibilang gue bisa ngelihat, ya kadang-kadang gue juga nggak bisa ngelihat gitu. Tapi kata bah semua jenggot Ustadz jenggot naga, kalau gue dalemin gue bisa ngobatin orang. Tapi sayangnya gue nggak mau, karena kayak musyrik ya. Gue nggak tahu sih gini-ginian. Di veteran itu banyak gendis pernah sama bokap kurang lebih jam 7 malam habis dari Alpa di jalan. Gue nggak tahu ya lo pernah masuk ke veteran apa enggak, tapi kalau lo tahu ya lo paham lah. Kalau kita mau masuk dari gerbang itu jarak ke rumah itu kan lumayan jauh, dan itu ngelewatin tanah kosong kan, lumayan lah jauhnya ya, kayak dari ujung kafe kita ke ujung apartemen. Lumayan kan jaraknya, kiri kanan tanah kosong yang dipenuhi dengan pohon-pohon gede. Pernah lagi lewat gitu sama bokap jam 7 malam, itu ada ular gede banget, matanya merah dan bermahkota. Kata gitu, kayak raja kata dia gitu. Bunda pakai topi yang kayak raja. Itu sampai nangis kekencing-kencing ketakutan. Bokap pun merinding, tapi dia nggak bisa ngelihat, cuma bulu kuduk bangun semua. Bokap juga ikut pucat karena ngeliat cucu sepatu, sampai dia gendong ngeris dan lari. Karena dia cuma ngerasain doang gitu. Wallahualam, gue nggak tahu. Tapi memang kalau gue lewatin suka kayak ada kresek gitu, kayak ada daun yang kegeser-geser gitu lah. Kalau di veteran itu kayak sarangnya gitu deh, banyak. Apalagi di sana ada pohon beringin yang usianya kalau nggak salah dari usia 1942. Lu bayangin aja, itu kurang lebih 10-15 orang bisa ngerangkul tuh pohon beringin. Karena pohon beringin itu juga pernah dipakai syuting film kuntilanak, disewa pohon beringinnya, syuting di situ, karena memang gede banget, sumpah gede banget. Nggak nyaman aja kalau ngeliat pohon beringin itu. Di veteran tuh memang gimana ya, cuman kalau gue kan orangnya suka begadang, jadi suka nongkrong di depan. Ya ada aja kejadian-kejadian. Tapi kadang-kadang lagi mau kamar mandi, ada kamar mandi belakang kayak khusus untuk cuci baju, gue ngeliat nenek lagi bungkuk gitu, nenek bungkuk gitu pakai baju zaman dulu lewat gitu. Dan memang bukan gue doang, kata orang veteran juga seperti itu. Memang suka ganggu. Tadinya di kamar bokap, cuman karena kamar bokap gue suka dengerin surat Al-Baqarah, jadi mungkin dia nggak betah, jadi dia keluar kayak gitu. Tapi masalah yang di rumah ini, ada hal-hal lain yang masih dipercayai oleh beberapa orang di sini, yaitu setiap kali ada orang mau meninggal di daerah rumah sini, pasti ada pocong atau perempuan keluar dari rumah ini, kayak jalan ke rumah orang, dan orang itu nggak tahu kenapa meninggal. Gue sih kata warga ya, wallahualam bener apa enggaknya. Waktu itu kejadiannya kurang lebih pada saat malam tahun baru. Jadi gue, bokap,
sama para pekerja di rumah Om itu ngadain acara barbekyuan lah ceritanya, bakar-bakar, ngeliwet gitu kan. Nah, gue nggak pernah selama ini ke ruangan belakang gudang atau dapur kotornya para pekerja orang belakang, yaitu kayak orang apa pekerja laki-laki lah ya, dapurnya beda kan. Nah, gue ke sana dan pas pada saat gue masuk ke lewatin gudang, gue ngeliat kasur bekas rumah sakit, kayak kasur rumah sakit gitu. Gue gak nyaman dalam sekelebat, kayak ada orang duduk, tapi enggak lah gitu, karena lampunya sekitar 5 watt kali ya, atau 3 watt, gue nggak ngerti, lampunya kuning gitu, redup banget. Karena kalau mau masuk ke dalam itu kita harus lewatin pintu gudang dulu. Kebetulan pintu gudang itu agak gede dan kebuka dua-duanya gitu kan, jadi mau nggak mau gue harus melihat ke gudang dulu baru belok kiri gitu. Mentok pintu gudang baru gue belok kiri gitu kan. Nah, pas gue masuk ke situ udah rame kumpul, ya kayak biasa lah, tapi hawa mulai kayak merinding-merinding ajib itu udah berasa banget. Karena mau makan, mau tidak mau gue harus cuci tangan kan. Gue cuci tangan ke belakang, gue nanya, kamar mandi di mana Pak deh, mau cuci tangan? Oh, itu di belakang, di pojok. Pada saat gue ngeliat kamar mandi itu, mungkin ukurannya sekitar 1 meter kali 2 meter, kecil, cuman lebarnya cuman lebar WC doang. Depan WC ada space sedikit, naruh ember hitam kecil itu sama pintunya juga pintu seng yang digeser. Gue bilang anjir, pada saat gue memongkokkan badan gue nyalain keran, entah kenapa gue ngelihat sesosok perempuan berbaju bahan kain gendongan bayi yang zaman dulu tuh, compang-camping, rambutnya panjang banget sampai ke tanah. Ya walaupun mata kita ke depan, tapi kan kita masih bisa ngelirik sekelebat ya ke kanan, karena waktu itu posisi WC-nya di kanan, dia di atas di kanan gue. Dan memberanikan diri udah bulu-kuduk bangun, gue nggak ingat baca doa, gue pengen lihat gitu. Gue lihat dari bawah, anjrit, itu gue nggak ngeliat kakinya ya, cuma ngeliat rambut doang panjang, acak-acakan gitu. Terus ngeliat ke atas, na'udzubillah min dzalik, itu gue ngeliat jelas atau gimana, wallahualam. Yang gue lihat adalah perempuan itu seperti lagi hamil, sekitar 4 sampai 6 bulan. Terus rahang tepat di sebelah kanan itu hancur sehancur-hancurnya, sampai rahangnya itu sebelah kanan itu copot. Dan gue ngeliat jelas itu namanya kulitnya itu ngelebar, tapi gue nggak ngeliat lidah ya, cuma gue ngeliat gigi rahang yang copot ngelayot, karena posisi sebelah kirinya masih nempel kan. Dan gue langsung jerit, tapi kayaknya nggak ada yang denger gue di saat gue jerit, padahal jaraknya itu dari kamar mandi ke tempat yang makan itu paling jaraknya cuma 3 meter kali, nggak mungkin 5 meter, 3 meteran. Gue berbalik, muka gue pucat, kata mereka, lu kenapa? Nggak apa-apa, nggak jadi makan. Gue langsung jalan. Perempuan itu cuman gitu doang gitu, suara nafas doang di gue gitu. Ya intinya kejadian itu udah cukup fatal buat gue. Setelah itu salahnya gue, seharusnya gue ngambil air wudhu dulu,
baru tidur. Gue langsung memutuskan tidur tanpa harus mencuci tangan, cuci muka, atau cuci kaki lah, ibaratnya buang sial lah. Apalagi bagus lagi kan ambil wudhu. Gue nggak lakukan itu. Gue baru tidur kurang lebih sekitar jam setengah satu lah, karena gue udah nggak nafsu banget dengerin petasan. Gue langsung tidur, hanya ajak bikin. Pas gue lagi tidur, gue ngeliat kayak sadar nggak sadar, jadi kayak ada sungai atau kali ya, zaman dulu kayak kali, ada seorang cewek habis nyuci pakai kain itulah, kain coklat itu bermotif bunga-bunga. Dia lagi jalan bawa bakul cucian, gak tahu kenapa tiba-tiba ada orang sekitar 7 sampai dengan 10 orang godain dia dan menjegal dia untuk tidak jalan, dan akhirnya dia diperkosa. Itu mukanya itu karena dia sempat berontak, jadi mukanya itu dipukul pakai salah satu batang pohon. Kalau gue bilang ranting gak kecilan, ini batang. Dan akhirnya dia meninggal di tempat. Dan dia cuman, dalam mimpi gue itu cuman, tolong doain saya. Gue langsung bangun sekitar jam setengah 3. Gue langsung tahajud, gue doain atas siapapun dia, sekalian gue minta tolong sama Allah, lepaskan, jangan nyangkut gue lagi. Ya akhirnya oke, gue lakuin. Setelah seminggu kemudian gue dimimpin dia lagi, tapi dengan wujud dia manusia, cuma memberikan senyuman aja. Itu sih. Dan gue juga pas sudah memimpin dia dengan senyuman itu, gue datang lagi ke veteran. Gue nanya sama penghuni di situ, di belakang siapa sih? Kok gue ngeliat cewek? Ternyata gadis itu memang sekitar tahun ya tahun berapa lah, nggak tahu. Jadi memang gadis itu adalah salah satu petugas di situ zaman dulunya, pernah bekerja lah di situ, tapi tempat tinggalnya tidak di situ. Jadi memang katanya kisahnya memang dia dulu lagi hamil, dijagahi, dan memang dipukul, dan jenazahnya itu yang gue dengar sih dimakamin di situ secara tidak layak. Dan memang perempuan itu katanya namanya, gue sih dengar dari para pekerja yang di situ, yaitu pasar pasti pada mereka sering didatengin, digodain, ibaratnya cuman kayak minta tolong didoain. Makanya semenjak itu gue bilang, bisa nggak kamar mandi itu lampunya diterangin dan tolong dirawat kebersihannya supaya lebih layak, lebih adem. Karena di samping kamar mandi itu, di depannya itu ada pohon asem, pohon lengkeng, pohon matoa, pohon pisang, sama pohon bambu dan pohon singkong. Di deretan itu, di depan lah ya, ibaratnya di depan itu ada pohon itu. Jadi menurut gue ya, pasti samping kamar mandi persis itu ada pohon pisang. Ya otomatis mau nggak mau ya jadi tempatnya. Apalagi lampunya juga cuman 5 watt atau 3 watt, gue nggak tahu. Remang-remang banget. Jadi ternyata bukan hanya gue yang suka ngeliat, tapi mereka pun juga suka ngeliat. Tapi semenjak kejadian gue itu, gue bilang gimana kalau tiap sholat kita bacain doa buat beliau, siapa tahu bisa pergi. Dan alhamdulillahnya setelah sebulan kemudian sudah tidak ada lagi yang ganggu, maksudnya tidak pernah terwujud lagi. Nah,
itu voice note dari Ica, dia ceritain langsung tuh. Kita dengerin sama-sama. Gimana nih menurut kalian cerita si Ica ini tentang rumah angker bosnya ayahnya si Ica ini? Penasaran atau kalian pengen datengin rumahnya, pengen lihat rumahnya langsung? Gue juga penasaran sih sama pohon beringin ya, pengen lihat nih pohon beringinnya tuh kayak apa, pengen lihat langsung gitu. Kayaknya angker juga tuh, maksudnya seru juga ya, bagus juga lah, keren juga tuh pohon beringin dari 1942 loh, bayangin segede apa tuh pohon beringin. Oke, terima kasih nih buat Ica yang udah share cerita horornya atau pengalaman horornya dari kisah nyata yang benar-benar dialamin sendiri ke channel cerita hororku ini untuk yang kedua kalinya. Terima kasih banyak Ica, semoga Ica sehat selalu, ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, amin. Nah, buat kalian juga nih yang punya cerita horor dari kisah nyata keluarga kalian, orang tua kalian, sahabat kalian, atau bahkan diri kalian sendiri yang mengalami itu, kalian bisa share cerita horornya ke channel cerita hororku melalui email dan nomor WhatsApp yang sudah gue cantumin di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share videonya. Gua Ardan pamit, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.